Tahun Baru tercatat sekitar 40.000 lebih kendaraan yang masuk ke Bandung melalui gerbang tol Paster. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi. Jumlah kendaraan yang masuk ke Bandung hari ini menurun dibanding biasanya, di mana di minggu sebelumnya terpantau total 44.000 lebih kendaraan masuk Bandung pada jam yang sama. Meski menurun, petugas tetap mempersiapkan antisipasi kepadatan. Seluruh gardu gerbang tol Paster juga dibuka untuk memperlancar arus lalu lintas. Libur Natal dan Tahun Baru, warga lokal hingga wisatawan meramaikan wilayah titik nol Kota Denpasar. Libur Nataru kali ini bertepatan dengan Denpasar Festival ke-17. Para pengunjung telah meramaikan wilayah titik nol Kota Denpasar sejak sore. Selain menyaksikan persembahan tari-tarian dari seniman Naluri Manca, para pengunjung juga menyempatkan untuk bersuah foto berlatarkan air mancur patung catur muka Denpasar. Sempat macet di sejumlah titik namun tidak menyurutkan antusiasme para pengunjung. Senang banget, suka, soalnya kan pertama kali juga ke Bali, pertama kali juga ada acara gini, jadi kayak beda banget gitu sama yang di Makassar. Seneng banget tadi lihatnya waktu banyak penari-penari gitu, kayak hebat banget Denpasar, wow. Saya tadi juga kan macet, nggak ada kendala untuk kami untuk pergi lihat-lihat Denpasar gitu. Ya, kami menikmati setiap macet di tempat ada di sini. Yang juga ramai di kawasan Malioboro pada Minggu malam dipadati wisatawan yang menikmati masa libur Natal dan Tahun Baru di Yogyakarta. Untuk mengurangi kendaraan yang melintas, Polresta Yogyakarta memberlakukan 2 jalur masuk kawasan Malioboro. Arus kendaraan yang hendak masuk ke kawasan Malioboro terpantau padat pada Minggu malam. Kepadatan ini terlihat sejak di pintu masuk Jalan Malioboro sisi utara di kawasan Taman Parkir Abu Bakar Ali. Untuk mengurangi kendaraan yang melintas, Polresta Yogyakarta menutup 1 jalur masuk Malioboro dari Jalan Mangkubumi. Dengan penutupan ini, maka untuk masuk ke Malioboro hanya terdapat 2 jalur, yaitu dari Jalan Mataram dan Jalan Ahmad Jazuli. Selain padat kendaraan, keramaian wisatawan juga terlihat di jalur pedestrian. Selain bersuah foto di sejumlah titik, berburu kuliner menjadi prioritas wisatawan Malioboro. Informasi terkait libur Nataru, sudah ada 2 jurnalis Kompas TV. Pertama ada Michael Aryawan di Yogyakarta dan juga Fedriska Ananda di gerbang tol Cikarang Utama. Saya ingin ke Yogyakarta terlebih dahulu. Michael, kalau di belakang Anda ini kan ramai sekali ya, bahkan agak merayap sebenarnya. Bagaimana pantauan Anda paling tidak hingga malam ini, sepadat apa dan seramai apa situasinya di Malioboro? Ya, selamat malam Nitya dan saudara. Benar sekali seperti apa yang Anda lihat di belakang saya. Memang kawasan Jalan Malioboro pada malam hari ini padat merayap dari Taman Parkir Abu Bakar Ali hingga ke area 0 km. Kondisinya sama seperti yang Anda lihat di belakang saya, padat merayap. Nah, dikarenakan banyak sekali kendaraan yang hendak masuk ke kawasan ini, untuk mengurangi beban di Jalan Malioboro, maka Polresta Yogyakarta menutup 1 jalur, sehingga saat ini hanya praktis ada 2 jalur untuk masuk ke kawasan Malioboro. Namun mereka yang hendak masuk dari Jalan Mangkubumi jangan khawatir karena masih bisa masuk ke kawasan Malioboro, namun harus memutar terlebih dahulu melewati Stadion Agridosono, barulah kemudian melewati Jalan Ahmad Jazuli dan masuk ke kawasan Malioboro. Nah, tadi polisi juga memang kami pantau sempat direpotkan oleh banyak sekali kendaraan, khususnya kendaraan roda 2 yang parkir sembarangan di tepi Jalan Malioboro. Padahal ketentuan dari petugas yang berada di lapangan bahwa mereka tidak diperbolehkan parkir dikarenakan saat ini memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, sehingga tentu saja akan merepotkan petugas mengatur lalu lintas.
karena akan terjadi kemacetan panjang disebabkan oleh kendaraan yang parkir liar. Dan kendaraan-kendaraan parkir liar tadi sudah diamankan oleh petugas. Nah, Nitya, di kawasan Malioboro selain berwisata swafoto misalnya, kemudian ada juga mereka yang berburu oleh-oleh kuliner. Saat ini pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta menggelar berbagai event untuk menyambut mereka wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Di hadapan kami misalnya ada sebuah panggung yang didirikan di depan Mall Malioboro, di mana banyak band lokal yang memainkan lagu-lagunya sehingga bisa menjadi hiburan alternatif untuk mereka yang menghabiskan malam atau menikmati liburan Natal dan Tahun Baru di Malioboro. Itu ya. Terima kasih Michael. Kepadatan wisatawan, terutama mereka yang ingin menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga di Malioboro. Lalu bagaimana dengan pantauan di Tol Cikampek, Jawa Barat? Kita akan bergabung bersama Fedriska. Fedriska, situasinya seperti apa malam ini dan seperti apa skemanya kalau nanti ada kepadatan di jalur Cikampek? Pantauan pintu tol Cikatama pada malam hari ini terpantau ramai lancar nih Tia, di mana kalau misalkan kita bandingkan dengan malam kemarin ini lebih lengang begitu ya, karena kalau misalkan dari data yang diungkap oleh Jasa Marga ini ada kenaikan sekitar 37% jumlah kendaraan yang keluar ataupun masuk dari arah Jakarta menuju ke tol Trans Jawa melalui pintu Cikatama. Juru kamera saya, Julian Fernando, akan menunjukkan kepada Anda Nitya dan juga saudara bagaimana kemudian situasi dari pantauan tol Cikatama pada malam hari ini. Karena dapat Anda lihat Nitya dan juga saudara, ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi. Memang sesekali ada juga kendaraan angkutan berat begitu ya yang melintas, namun ini adalah pengecualian karena kalau misalkan berdasarkan informasi ataupun himbauan yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan yang mengungkapkan kendaraan yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah kendaraan angkutan massal seperti bus dan juga angkutan berat dengan yang membawa begitu ya barang-barang kebutuhan pokok harian dan juga bahan bakar, sehingga memang kalau misalkan kita pantau pada malam hari ini jalur ataupun lintas Cikatama ini terpantau lancar meskipun pada hari ini tidak diberlakukan kontraflow seperti pada hari kemarin, di mana kalau misalkan kemarin ini diberlakukan kontraflow dari arah Jakarta menuju ke tol Cikatama pada kilometer 47 hingga kilometer 70. Artinya ini di pertemuan arus dari tol Jakarta Cikampek dan juga tol layang MBZ, sehingga kalau misalkan dari prediksi pemerintah pada tanggal 24 dan juga 25 Desember mendatang ini diprediksi akan menjadi puncak arus libur Natal dan juga Tahun Baru di tol Cikatama, sehingga skema-skema pengalihan arus sudah dilakukan. Dari Jasa Marga juga akan melaksanakan ataupun membuka semua gardu pintu tol begitu ya, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan kendaraan dan juga antrian yang mengular, dan untuk juga dihimbau kepada masyarakat yang akan melintasi tol Cikatama untuk memastikan saldo dari kartu elektronik Anda ini memiliki saldo yang cukup untuk mempercepat proses tap in dan juga tap out dari pintu tol. Itu ya. Baik, terima kasih Fedriska Nanda. Sebelumnya juga ada Michael Riawan dari Malioboro dan juga dari gerbang tol Cikampek Utama. Terima kasih rekan-rekan atas pantauannya.